Mbak, sekarang begini, ini agak geser sedikit ke DPR, Mbak, sebagai ketua. Berdasarkan banyak survei itu lembaga yang kepercayaan publiknya paling rendah ini DPR. Menurut Mbak Puan gimana ini supaya kita bisa DPR ini bagi masyarakat kepercayaannya bisa naik ini, Pak? Setelah saya kemudian dipercaya atau mendapatkan amanah untuk menjadi ketua DPR, saya kemudian berusaha untuk membangun DPR ini menjadi DPR yang terbuka, bisa menerima aspirasi rakyat. Tapi tentu saja dengan cara waktu itu kan beberapa bulan kemudian setelah saya dilantik menjadi ketua DPR kan COVID, masuk pandemi COVID, jadi kita cuma bisa Zoom. Ya, kemudian di Zoom pun saya membuka DPR untuk bisa dilihat oleh publik. Jadi bisa kalau lagi dalam pembahasannya itu saya minta supaya publik bisa memberikan masukannya, apa saja yang kemudian bisa diterima, tidak bisa diterima. Tentu saja kan kita juga namanya masuk rumah itu di mana-mana kan ada aturan, yang nggak bisa mau masuk nyelonong aja, ya kan. Misalnya harus tulis surat, minta izin, nggak bisa terus teriak-teriak aja di depan sana, misalnya gitu. Terus tapi maksa masuk ya nggak bisa. Jadi saya membuka DPR untuk terbuka untuk publik atau rakyat, tapi dengan aturan, gitu kan. Nah, setelah kemudian sekarang pandemi COVID sudah berkurang, atau kemudian kita apalagi ke depan ini sudah mulai aturan PPKM itu dibuka kan, bisa berkumpul. Kemarin aja dalam pembahasan undang-undang, bahkan saya membuka satu ruangan untuk masyarakat atau perwakilan dari masyarakat itu ikut mengikuti jalannya pembahasan dari setiap undang-undang. Jadi mereka itu baru tahu, Mbak, saya baru tahu, Mbak, ternyata membahas undang-undang itu nggak segampang itu. Ada kontra, melibatkan 9 fraksi, bahkan anggota DPR. Jadi kadang-kadang anggota DPR itu kan punya hak untuk bicara. Walaupun itu berasal dari satu fraksi, belum tentu semuanya itu menyatakan hal yang sama. Kecuali nanti kalau kemudian fraksinya itu menyatakan bahwa menyetujui satu hal, baru semuanya setuju. Tapi anggota DPR-nya kan punya hak untuk bicara dahulu. Oh, jadi begitu ya. Makanya bukannya kalau membahas undang-undang itu hari ini akan dibahas, besok tuh harus selesai. Itu perlu proses yang panjang. Jadi kenapa kemudian saya membuka diri supaya masyarakat juga paham. Bahkan saya sekarang meminta ada mahasiswa ikut program Merdeka Belajar ya. Jadi masuk ke sini supaya mereka juga lihat teman-teman mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini, gimana sih rapat paripurna, gimana sih rapat di komisi, gimana sih pembahasannya. Apakah kemudian kalau mereka teriak-teriak di depan gitu kan, menyampaikan aspirasinya itu nggak kita dengar, tapi nggak mungkin hari itu selesai karena ada mekanisme dan hal-hal yang kita lakukan. Kemudian semua kebijakan ada di sini. Saya juga baru memahami bahwa kebijakan semua apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu harus disetujui oleh DPR atau dibahas bersama-sama dengan DPR. Kalau kemudian di masa lalu dianggap bahwa DPR itu tidak bekerja dan lain-lain sebagainya, itu persepsi itu yang kemudian kami ini di DPR ingin merubah hal tersebut. Cuma tentu saja merubah sesuatu hal itu kan perlu masa transisi, nggak bisa saya mau rubah 1 tahun selesai, 2 tahun selesai gitu kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.